Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru, pemberian Tuhan pada pagi ini. Mari kita awali hari kita sebelum kita melakukan tugas dan pekerjaan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita, yang akan kita dengar lewat sarapan rohani pada pagi ini, hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, pada pagi yang indah ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menyertai kami ketika kami beristirahat sepanjang malam. Sehingga pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dalam keadaan sehat dan selamat. Pagi ini Bapa, sebelum kami mengawali tugas dan pekerjaan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, rapilah kami masing-masing dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Baik kami yang akan menyampaikan, Tuhan memberkati kami. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang akan mendengarkan. Berilah kami roh hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan bersama dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini akan diambil dari dua ayat bacaan. Yang pertama dari Mazmur 33 ayat 17 sampai 18, dan yang kedua Filipi 3 ayat 3. Mazmur 33 ayat 17 sampai 18, demikian firman-Nya. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Bacaan kita yang kedua dari Filipi 3 ayat 3 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kita menyembah Allah dengan bimbingan Roh Allah sendiri, dan kita bersyukur karena kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kita tidak bergantung kepada upacara-upacara yang bersifat lahiriah. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi ini. Firman Tuhan saya beri tema harapan sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 33 ini merupakan panggilan untuk beribadah kepada Tuhan, ajakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mazmur juga mengharapkan kita untuk memberi pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang dapat menolong kita, yang dapat memberikan harapan yang sejati bagi kita. Karena bila kita berharap kepada manusia atau kekuatan dunia, maka akan sia-sialah harapan kita. Seperti pemazmur katakan dalam pasal 33 ayat yang ke-17, kuda sekalipun besar ketangkasannya, memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak dapat memberikan keluputan. Bila penunggalnya bermasalah dalam kudanya, maka penunggang tidak akan dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kuda melambangkan kekuatan dunia, kekuasaan dunia. Walaupun sangat besar kekuasaannya, apabila kita tidak mengandalkan Tuhan, kekuatan dunia kita akan berujung kepada kesia-siaan. Jadi bila kita mengandalkan kekuatan dunia atau kekuasaan dunia, akan berujung kepada kesia-siaan.
Inilah yang menjadi latar belakang mengapa puji-pujian kita berikan kepada Allah. Di sini mereka sadar betul hanya kepada Allah saja mereka harus berharap, karena di dalam Dia kita mendapat harapan sejati. Harapan yang tidak sia-sia, yang tidak pernah mengecewakan. Itulah harapan yang sejati yang berasal dari Allah bila kita tetap menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Mata Tuhan telah memandang dan tertuju kepada kita yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setia-Nya. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus juga mata kita tertuju hanya kepada Allah yang telah memberi harapan sejati bagi umat-Nya. Disinilah pemazmur mengajak kita untuk selalu memuji, menyembah kepada Dia, karena hanya Dialah yang dapat memberikan harapan yang sejati kepada kita. Demikian pula Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam menghadapi segala persoalan, tantangan, goncangan dunia selama masih hidup di dunia ini. Sebagai anak-anak Allah, hendaklah senantiasa menyembah Dia, beribadah kepada-Nya, mohon bimbingan Roh Allah, dan tetaplah bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang kelihatan secara jasmani dan secara mata dunia kelihatannya megah dan mewah, tetapi pada ujungnya akan kita menemukan kesia-siaan. Apabila kita melakukan hal-hal upacara yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, itulah yang mendatangkan harapan yang sejati di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi pusat perhatian Allah. Untuk itu, teruslah mata kita tertuju kepada Allah, tetap setia, berharap, berserah hanya kepada Allah, harapan kita yang sejati. Tetaplah mohon bimbingan Roh Allah untuk menuntun, memampukan kita untuk berpegang kepada pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang Allah kita, yang selalu menuntun dan memberkati kehidupan kita. Marilah kita tetap bersyukur karena kita adalah anak-anak Allah yang telah dipersatukan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita bahwa tidak ada lain yang dapat menyelamatkan hidup kita, yang dapat memberikan harapan sejati di dalam hidup kita, hanyalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami, memperlengkapi pemahaman kami, sehingga apa yang kami renungkan dan kami dengar bersama sungguh-sungguh menjadi bekal, tuntunan di dalam kehidupan kami, di dalam kami melakukan tugas dan pekerjaan kami hari ini. Tuhan, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami tetap berpegang teguh dengan pengharapan kami kepada Allah yang sejati, Allah yang selalu menolong dan memberkati kami, dan yang selalu memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Pagi ini juga kami berdoa bagi seluruh keluarga kami masing-masing dengan segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam menghadapi pergumulan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Bagi yang sakit, Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan.
bagi anak-anak kami yang belajar, menuntut ilmu, anak-anak kami yang bekerja, yang menjalani tugas mereka masing-masing dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun mereka, menyertai mereka sehingga mereka dapat berjalan pada jalan Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, kami tak lupa memohon segala ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami tetap layak di hadapan-Mu. Kami tetap mampu untuk menjalani apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah seluruh permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini lewat sarapan rohani. Tetaplah berpegang teguh kepada pengharapan kita kepada Yesus Kristus sebagai pengharapan yang sejati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.